aktivitas menghitung. Belajar menari dimulai dari gerakan dasar. Setiap gerakan memiliki hitungan-hitungan tersendiri, yaitu hitungan 1 kali 2, 1 kali 4, dan 1 kali 8. Hitungan tersebut dapat berlaku kelipatan, disesuaikan dengan kebutuhan koreografi. Titik. Titik direpresentasikan dengan dot. Memiliki tempat namun bukan ukuran, yaitu titik tidak memiliki dimensi. Segmen garis. Segmen garis adalah bagian dari garis yang terdiri atas 2 titik, yang disebut sebagai titik ujung, dan semua titik-titik di antaranya. Garis. Garis diasumsikan memiliki sifat lurus. Garis adalah himpunan dari titik-titik yang berhingga. Ya alon-alon teh awas surga irejon wajon. Ye. Tas. Toas. Ya garapan ngeranjang kula arana yode. Gradien atau kemiringan. Gradien atau kemiringan adalah nilai kemiringan suatu garis. Gradien disimbolkan dengan huruf M. Gradien dapat dicari dengan rumus M sama dengan delta Y per delta X. Cara menentukan gradien. Pada persamaan garis lurus Y sama dengan AX plus B, maka M sama dengan A. Pada garis lurus yang melalui 2 titik X1 Y1 dan X2 Y2, maka M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sudut dibentuk oleh 2 sinar yang memiliki titik akhir yang sama, dan sinar-sinar tersebut merupakan sisi-sisi sudut, dan titik akhirnya disebut sebagai vertex atau titik sudut. Macam-macam sudut berdasarkan ukurannya, yaitu dibedakan. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki ukuran kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki ukuran tepat 90 derajat. Sudut tempul adalah sudut yang memiliki ukuran antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sudut lurus adalah sudut yang memiliki ukuran 180 derajat. Dan sudut refleksi adalah sudut yang memiliki ukuran antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat.
Segitiga. Segitiga adalah poligon yang mempunyai 3 sisi. Berdasarkan kesamaan panjang sisi-sisinya, segitiga dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang mempunyai 3 sisi yang kongruen. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang sedikitnya mempunyai 2 sisi yang kongruen. Dan segitiga sembarang adalah segitiga yang tidak memiliki sisi-sisi yang kongruen. Berdasarkan jenis sudutnya, segitiga dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki sudut siku-siku. Segitiga tumpul adalah segitiga yang memiliki sudut tumpul, dan segitiga lancip adalah segitiga yang mempunyai 3 sudut lancip. Ada 5 garis-garis khusus pada segitiga, yaitu ada garis tinggi, garis berat, garis bagi, median segitiga, dan garis tinggi pada segitiga tumpul. Garis tinggi. Garis tinggi adalah suatu segmen yang ditarik dari sebarang titik sudutnya dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Garis berat. Garis berat adalah suatu segmen yang ditarik dari sebarang titik sudutnya ke titik tengah sisi di hadapan sudut yang tadi. Garis bagi. Garis bagi adalah suatu segmen yang membagi 2 sama ukuran sebarang sudut pada segitiga dan berujung pada sisi di hadapannya. Median segitiga. Median segitiga adalah ruas garis yang berasal dari suatu titik sudut menuju titik tengah sisi di hadapannya. Jadi pada gambar tersebut, segmen garis PQ adalah median yang menuju ke segmen garis AC. Garis tinggi pada segitiga tumpul. Pada segitiga tumpul, garis tinggi di kanan kiri sudut tumpul akan berada di luar segitiga. Pada segitiga ABC, dalam gambar merupakan segitiga tumpul, sehingga sisi-sisi sudut tumpul harus diperpanjang. Garis tinggi BD dan CE terletak di luar segitiga. Lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lingkungan tertutup, di mana titik-titik pada lingkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu yang dimaksud disebut titik pusat lingkaran. Tarik suarane awak Riko Wadyan. Yuk salam penghormatan Don ambil. Poligon. Poligon adalah himpunan titik-titik P1, P2 hingga Pn dan segmen garis P1, P2, P2, P3, Pn-1 Pn hingga Pn P1 atau poligon adalah bangun data tertutup yang dibatasi oleh sisi-sisi yang berupa ruas-ruas garis. Segi 6 adalah poligon yang memiliki 6 sisi. Sesuatu hal dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian letak sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian letak memiliki perbandingan senilai. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah contoh kesebangunan. Kongruen. Kongruen adalah sama dan sebangun, atau dua poligon dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat.
yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yo, wadon. Yo, enak-enak no awak riko yo teh. Ye, tarik suarane awak riko wadon. Toas, toas, yo. Iya, nyarapen ngeranjang kula aran ngono yo teh. Toas, toas, yo. Iya, nyarapen Yo, kiawen kembyang menur aran ngono yo teh. Refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Setiap titik pada gambar asli dicerminkan melintasi garis sedemikian sehingga dapat menjadi sebuah jalan untuk membuat garis yang diketahui dengan garis simetri. Gambar di samping menunjukkan contoh refleksi. Garis M disebut sebagai garis refleksi untuk bangun ABCDE dan bayangannya adalah bangun A absen, B absen, C absen, D absen, E absen. Dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar. Dilatasi membutuhkan titik pusat dan faktor skala. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Secara umum, dilatasi dari suatu koordinat XY dengan faktor skala K akan menghasilkan koordinat KXKY. Ketika K lebih dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran. Tetapi, jika K lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pengecilan. Rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut
dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Setiap titik pada gambar asli mengarah pada titik dengan perputaran pada ukuran sudut yang telah ditentukan. Suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif. Sedangkan jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Jika suatu bangun atau gambar dapat dirotasikan kurang dari 360 derajat terhadap titik pusat rotasi, sedemikian sehingga bayangan dan gambar awalnya sama, maka bangun tersebut memiliki simetri putar. Translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Setiap titik pada gambar asli dikaitkan dengan titik kedua dengan menempatkannya pada perpindahan panjang dan arah yang tetap. Pada gambar tersebut, segitiga ABC ditranslasikan ke segitiga kedua, yaitu segitiga DEF, dengan menggeser tiap titik dengan jarak dan arah yang membuat titik A ke titik D. Jika suatu translasi pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Jika suatu translasi pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas dan akan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Pada omprok terdapat keter, yaitu bunga bertangkai yang diletakkan di atas omprok. Pada satu ikat keter ada 4 tangkai bunga. Pada tiap ikat keter dapat diidentifikasi konsep sudut. Pada tari jejer gandrung kembang menur menggunakan 1 kipas. Pada kipas dapat diidentifikasi konsep sudut. Pada gambar di samping, sudut dalam memiliki besar 155 derajat dan dapat disebut sebagai sudut tumpul. Sudut luar memiliki besar 205 derajat dan dapat disebut sebagai sudut refleksi. Pada omprok bagian depan terdapat ornamen daun dan kepala tokoh Antasena. Pada ornamen daun terdapat lubang yang sangat kecil dan dapat diidentifikasi sebagai titik. Pada pupil bola mata ornamen tokoh Antasena yang berwarna hitam dapat diidentifikasi sebagai titik. Pada bagian belakang omprok terdapat manik-manik yang menutupi bagian belakang leher penari. Manik-manik tersebut menjulur ke bawah membentuk garis lurus dan saling berhimpitan satu dengan yang lainnya. Pada manik-manik yang berwarna merah pada sisi tengah, seolah-olah menimbulkan kesan membentuk sebuah garis horizontal. Pada manik-manik yang ditunjukkan oleh gambar A, dapat diidentifikasi konsep garis. Pada ornamen daun yang ditunjukkan oleh gambar B, dapat diidentifikasi konsep garis. Terlihat ruas-ruas daun berwarna hijau yang membentuk garis lurus yang berpangkal pada tulang daun. Pada pending, terdapat garis-garis
yang membentuk zigzag. Seolah-olah kesan yang ditimbulkan pada zigzag membentuk dua garis horizontal. Pada bagian depan omprok, terdapat ornamen daun dan lapisan perak. Pada ornamen daun yang ditunjukkan oleh gambar A, dapat diidentifikasi gabungan dari bangun segitiga dan setengah lingkaran. Pada lapisan perak yang ditunjukkan oleh gambar B, dapat diidentifikasi dari gabungan garis lengkung 1 dan garis lengkung 2, serta dua bangun lingkaran di sisi kanan dan sisi kiri dari garis lengkung tersebut. Pada bagian belakang omprok, terdapat ornamen berbentuk bunga yang dapat diidentifikasi tersusun atas 7 lingkaran kecil yang melingkar. Sedangkan pada bagian samping omprok dapat diidentifikasi bangun lingkaran dan bangun seperempat lingkaran. Pada kelat bahu, ada 4 bangun segitiga yang saling berhimpitan satu sama lain pada sisi kanan dan sisi kiri dari ornamen kupu-kupu. Pada tubuh ornamen kupu-kupu, dapat diidentifikasi bentuk lingkaran dan oval. Pada gambar di samping, dapat diidentifikasi bangun persegi panjang sebagai bingkai. Di dalam bingkai, pada bagian atas dan bawahnya, terdapat segitiga yang saling berhimpitan. Pada gambar A, dapat diidentifikasi gabungan dari bangun setengah lingkaran dan lingkaran kecil. Pada ilat-ilat, dapat diidentifikasi gabungan dari bangun persegi panjang dan setengah lingkaran yang ditunjukkan oleh gambar A. Pada ornamen bunga yang ditunjukkan oleh gambar B, dapat diidentifikasi segi 14. Pada sembong, terdapat ornamen bunga. Di bagian tengah bunga, dapat diidentifikasi bangun lingkaran. Pada ornamen gajah oleng, dapat diidentifikasi gabungan dari 3 lingkaran. Pada kemben batik gajah oleng, dapat diidentifikasi bangun lingkaran dan segitiga. Pada gambar di samping, jarak dari 2 lingkaran adalah 1 segitiga. Pada bagian depan omprok, ada bentuk ornamen-ornamen daun pada sisi kanan dan sisi kiri dari lapisan perak. Hal ini dapat diidentifikasi kekongruenan, yaitu sama dan sebangun. Begitu pula pada hiasan ornamen bunga pada belakang omprok, dapat diidentifikasi kekongruenan. Gambar 1 dan gambar 2 merupakan juring lingkaran yang berbeda besarnya. Hal ini dapat diidentifikasi berupa kesebangunan. Gambar di samping dapat diidentifikasi berupa kekongruenan. Pada kemben batik gajah oleng, terdapat lingkaran dan segitiga. Pada lingkaran satu dengan lingkaran yang lainnya, dan segitiga satu dengan segitiga yang lainnya, dapat diidentifikasi berupa kekongruenan. Pada gambar di samping, dapat diidentifikasi sebagai refleksi atau pencerminan. Pada gambar di samping, terdapat ornamen bunga berangkap 3. Ada yang berukuran kecil yang ditunjukkan oleh nomor 1, ada yang berukuran sedang yang ditunjukkan oleh nomor 2, dan ada pula yang berukuran besar yang ditunjukkan oleh nomor 3. Nomor 1, 2, dan 3 merupakan bentuk bunga yang sama, namun yang membedakan hanya pada ukurannya. Hal ini dapat diidentifikasi sebagai dilatasi. Pada gambar di samping, terdapat 2 juring lingkaran, yaitu juring lingkaran 1 dan juring lingkaran 2. Pada juring lingkaran 1 dan juring lingkaran 2, dapat diidentifikasi sebagai dilatasi. Pada gambar di samping, nomor 1 dan nomor 3 merupakan ornamen batik gajah oleng. Pada nomor 1 dan nomor 3 dapat diidentifikasi sebagai refleksi atau pencerminan. Pada nomor 4 dan nomor 5 merupakan ornamen daun. Nomor 4 dan nomor 5
dapat diidentifikasi refleksi atau pencerminan. Apabila dilihat dari nomor 2 ke nomor 1, dapat diidentifikasi sebagai rotasi dengan sudut sebesar 90 derajat searah jarum jam. Pada nomor 1, 2, dan 3 merupakan ornamen gajah oling. Pada nomor 1 dan nomor 2 dapat diidentifikasi sebagai refleksi atau pencerminan. Sedangkan pada nomor 1 dan nomor 3 dapat diidentifikasi sebagai dilatasi. Pada gambar di samping dapat diidentifikasi refleksi atau pencerminan.